Sobat BKD Jatim semuanya. Sedikit info nih buat kalian semua bahwa di tahun 2024 ini pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membuka rekrutmen CASN yang terdiri dari formasi CPNS dan P3K. Berapa jumlah dan rincian formasinya? Kalian harus selalu mengikuti akun resmi di website BKD Jatim ataupun media sosial dan YouTube channel. Sekedar informasi, untuk formasi CPNS, kebijakan tahun ini diperuntukkan bagi pelamar umum yang fresh graduate dengan pengutamaan digital talent. Sedangkan formasi P3K diperuntukkan bagi ex-THK 2, non-ASN yang terdata pada database BKN, serta non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Untuk formasi P3K menghususkan berpengalaman di bidang kerja yang relevan minimal 2 tahun di jabatan yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama. Sedangkan untuk jenjang ahli muda harus berpengalaman minimal 3 tahun sesuai bidang kerja yang dilamar. Formasi P3K 100% kuota untuk non-ASN dan aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 3 tahun secara berturut-turut. Pada seleksi CASN pemerintah Provinsi Jawa Timur kali ini, terdapat 2 macam seleksi. Yang pertama adalah seleksi administrasi, kemudian dilanjutkan dengan seleksi CAT. Untuk kelulusan pada seleksi CAT dari BKN, formasi CPNS berdasarkan nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Sedangkan untuk formasi P3K, kelulusan hanya berdasarkan peringkat terbaik saja. Untuk formasi CPNS, tes CAT terdiri dari 2 tahap, yaitu SKD atau Seleksi Kompetensi Dasar dan SKB atau Seleksi Kompetensi Bidang. Sedangkan untuk formasi P3K, tes CAT hanya terdiri dari Seleksi Kompetensi Bidang saja. Nah, untuk seleksi administrasi, berkas apa saja sih yang harus kalian persiapkan? Yang paling penting adalah kalian harus sudah memiliki ijazah dan transkrip nilai. Tidak diperbolehkan surat keterangan lulus. Kalian juga harus mencermati nantinya, persyaratan formasi wajib disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Kesalahan-kesalahan yang banyak muncul adalah pelamar menganggap bahwa program studi pada ijazahnya adalah sama dengan yang diumumkan. Tentunya ini menjadi blunder ya bagi kalian semua. Contoh, persyaratan adalah S1 Bidan, sedangkan kalian berasal dari program studi D4 Bidan Pendidik. Sekilas tampak sama ya, namun pada seleksi administrasi, kalian akan dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. Jadi sekali lagi, perhatikan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Selain itu, siapkan dokumen seperti KTP yang namanya sama dengan ijazah. Contoh, di KTP namanya Pungki memakai Y, sedangkan pada ijazah, Pungki memakai huruf I. Kesalahan seperti ini harus kalian betulkan sebelum mendaftar seleksi CASN nantinya. Nah, selain itu dibutuhkan berkas seperti surat pernyataan 5 poin, di mana salah satu poinnya yaitu kalian tidak pernah diberhentikan dari CPNS atau P3K atau pekerjaan lainnya secara tidak hormat. Pendaftaran seleksi administrasi akan dilaksanakan serentak secara nasional melalui akun SSCASN BKN. Itu info sekilas yang bisa kami sampaikan sambil menunggu pengumuman resminya nanti. Kalian wajib mengikuti perkembangan informasi akun resmi di website BKD Jatim ataupun media sosial dan YouTube channel. Persiapkan diri kalian dari sekarang ya. Tidak lama lagi pengumuman rekrutmen CASN akan segera dibuka. Salam Sobat ASN Jatim.